Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin, Prodi Ekonomi Syariah semester 6 kelas A. Kali ini saya akan membahas video tentang mata kuliah manajemen risiko dan asuransi syariah yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya SEMH. Saya selaku mahasiswa Universitas Nurul Jadid, kali ini saya mendapatkan tugas dari Bapak Temi tentang membuat video tentang analisis risiko bursa efek syariah, di mana kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah asuransi syariah, mata kuliah analisis risiko bursa efek syariah. Nah, di sini saya akan membahas untuk yang slide yang pertama, yaitu analisis risiko bursa efek syariah, di mana analisis risiko bursa efek syariah di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama analisis dan yang kedua adalah risiko. Nah, di sini yang pertama adalah analisis. Apa sih analisis? Analisis adalah suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa analisis adalah suatu kegiatan yang berpikir untuk menguraikan dengan menjadikan keseluruhan menjadi suatu komponen. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua adalah risiko. Risiko di sini adalah suatu bentuk keadaan, ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya. Nah, dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Jadi, risiko di sini sangat berguna. Pembelajaran risiko di sini sangat berguna karena kita itu mengantisipasi suatu kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah bursa efek syariah. Apa sih bursa efek syariah itu? Bursa efek syariah adalah surat bukti kepemilikan bagian modal perseorangan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain menurut besar kecilnya modal yang disetorkan. Sedangkan saham syariah adalah produk syariah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ya, jadi di sini kita itu bisa melihat bahwa bursa efek syariah ini lebih kepada Al-Quran dan hadis. Jadi seperti itu. Karena kita itu menggunakan lebih kepada kesyariahnya gitu. Karena bank juga kan bisa terbagi menjadi dua bagian. Jadi ada yang konvensional dan ada yang syariah. Nah, di syariah di sini kita itu lebih kepada Al-Quran dan hadis. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah investor diharapkan memahami beberapa risiko, yaitu ada beberapa risiko yang akan saya jelaskan. Di sini ada 4. Nah, yaitu yang pertama adalah risiko inflasi, dan yang kedua adalah risiko likuiditas, dan yang ketiga adalah risiko finansial, dan yang keempat adalah risiko pasar. Nah, baik, kali ini saya akan membahas risiko yang pertama, yaitu risiko inflasi. Nah, risiko inflasi di sini ialah terjadi karena daya beli masyarakat pada saat inflasi mengalami penurunan. Nah, di sini kita itu bisa melihat bahwa risiko inflasi di sini terjadi karena daya beli masyarakat pada saat inflasi mengalami penurunan. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah risiko likuiditas, di mana risiko likuiditas di sini yaitu risiko yang terkait dengan kemampuan memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Jadi seperti itu. Untuk yang keempat adalah risiko finansial. Risiko finansial di sini yaitu risiko yang diterima oleh investor akibat dari ketidakmampuan memenuhi kewajiban. Nah, risiko finansial di sini kenapa kok risiko yang diterima oleh investor akibat dari ketidakmampuan memenuhi kewajiban. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita itu bisa melihat sebelum
kita itu apa? Ketika kita berinvestasi, kita itu harus mengetahui dulu risiko finansialnya itu seperti apa, karena nanti takut ada akibat dan sebab bakal kerugian suatu perusahaan. Jadi seperti itu. Dan yang keempat adalah risiko pasar. Risiko pasar di sini yaitu risiko akibat menurunnya harga pasar tertentu akibat perubahan tingkat inflasi ekonomi. Jadi seperti itu. Risiko untuk yang bursa efek. Jadi seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya adalah risiko investasi saham. Risiko investasi saham di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yaitu yang pertama tidak ada pembagian dividen, dan yang kedua adalah capital loss, dan yang ketiga risiko likuidasi, dan yang keempat saham listing dari bursa. Nah, jadi kita bisa belajar tentang mata kuliah ini. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.